Jadi saya pernah mengalami pelecehan seksual. Tepatnya saya mengalami hal tersebut di tempat umum, yaitu di stasiun kereta. Jadi pada saat itu saya mau pergi ke daerah Sudirman. Saya naik kereta dari Jatinegara dan kebetulan kereta itu lagi padat banget. Jadi dirinya itu desek-desekan. Nah, kalau mau ke Sudirman itu saya harus transit ke Manggarai. Nah, pada saat saya akan transit ke Manggarai, saya berhenti di stasiun Manggarai. Kemudian saya melangkahkan kaki keluar dari kereta menuju peron. Pada saat saya mau keluar dari kereta, nah kejadian tidak mengenakan tersebut terjadi. Turun, saya itu menunduk mau menerobos orang-orang yang akan masuk dan saya akan keluar. Dan pada saat saya keluar, anehnya ada seorang laki-laki dengan memakai kemeja lengan panjang berwarna merah marun. Karena saya menunduk, saya hanya melihat lengannya saja. Dan anehnya, tangan laki-laki tersebut memegang buah dada saya. Saya sangat kaget. Tapi dalam pikiran saya pada saat itu adalah laki-laki tersebut tidak sengaja karena situasi di situ sangat ramai. Makanya saya pikirnya itu dia tidak sengaja menyentuhkan tangannya ke buah dada saya. Akhirnya saya lupakan itu dan saya menunggu kereta selanjutnya yang akan ke daerah Sudirman. Dan saya akhirnya melanjutkan perjalanan ke daerah Sudirman. Saya menunggu kereta yang mau ke arah Sudirman. Dan pada saat saya menunggu kereta, saya bengong gitu aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, dari arah sebelah kanan saya ada laki-laki yang berjalan dari arah kanan, tapi anehnya laki-laki tersebut seakan ingin menghampiri saya lebih dekat lagi. Dan saya di situ sudah mulai merasa aneh dan ternyata dugaan saya benar. Laki-laki tersebut menghampiri saya dan ketika jarak kami berdua sudah 10 cm kurang lebih, anehnya siku laki-laki tersebut sengaja menyentuh buah dada saya lagi. Dan seketika saya sadar bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang tadi menyentuh dada saya dengan telapak tangannya. Dan seketika itu saya langsung spontan teriak karena saya kaget kenapa dia menyentuh buah dada saya sebanyak 2 kali dan dalam waktu yang berdekatan. Dan saya pikir saya memang sudah ditargetkan oleh dia. Akhirnya saya spontan teriak. Karena saya teriak, orang-orang bertanya kepada saya, apa yang terjadi, Dek? Lalu saya bilang kepada mereka bahwa ada laki-laki yang menyentuh payudara saya. Lalu mereka semua kaget. Yang mana? Yang mana? Saya langsung menunjuk laki-lakinya ke arah sana. Dan seketika itu ada ibu-ibu yang langsung menenangkan saya. Namun ada juga bapak-bapak yang langsung menuju ke kereta itu memanggil laki-laki tersebut. Tapi bapak-bapak itu tidak tahu laki-lakinya yang mana. Akhirnya bapak-bapak itu ngajak saya untuk menunjukkan mana laki-laki yang tadi menyentuh payudara saya. Akhirnya saya dibawa ke dalam kereta dan saya langsung otomatis ke arah laki-laki tersebut. Dan saya bilang itu laki-lakinya. Dan pada saat saya menunjuk laki-laki tersebut terlihat sangat ketakutan karena dia sudah tertangkap basah. Akhirnya laki-laki tersebut sedikit diamuk massa dan akhirnya laki-laki tersebut kemudian didorong keluar kereta oleh orang-orang sekitar. Dan saya melihat memang bajunya, kancing bajunya, kemejanya agak terlepas karena memang dorongannya keras. Dan akhirnya laki-laki tersebut disuruh orang-orang untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Akhirnya dengan kegugupannya dan rasa ketakutannya, dia bilang dan dia terus membela diri bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Tapi saya yakin dialah yang melakukan hal tersebut dan secara sengaja, bukan atas ketidaksengajaan. Di situ situasinya sangat ricuh. Ada juga yang hampir memukul dia karena rasa kesalnya mendengar cerita saya dilecehkan seperti itu. Akhirnya ada petugas yang datang dan bilang bahwa mari masalah ini diselesaikan di kantor saja, jangan main hakim sendiri. Akhirnya saya dan laki-laki tersebut dibawa ke kantor petugas kereta api dan kami menyelesaikan masalah di sana. Dan ketika di kantor polisi, laki-laki tersebut disuruh untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Dan saya pun juga disuruh untuk menceritakan bagaimana kronologisnya. Akhirnya saya menceritakan kronologisnya dan laki-laki tersebut pun akhirnya mengakui bahwa dia memang melakukan perbuatan yang saya ceritakan. Dan kagetnya dia berkata, maaf deh, saya melakukan hal tadi
tidak mengenakan kepada kamu. Maaf, saya khilaf, saya terbawa oleh nafsu karena saya melihat kamu seperti mantan istri saya. Dan hal itu sangat membuat saya terkejut dan sangat menjijikan bagi saya. Dan akibatnya petugas bertanya apakah saya mau memaafkan atau tidak. Saya berkata, sebenarnya saya tidak bisa memaafkan. Laki-laki tersebut sudah sangat melecehkan saya sebagai seorang wanita. Dan saya berkata kepada laki-laki tersebut, andaikan dia mempunyai anak perempuan, apakah dia rela anak perempuannya diperlakukan seperti itu oleh seorang yang tidak dia kenal? Akhirnya laki-laki tersebut terus meminta maaf kepada saya karena dia merasa dia sangat khilaf melakukan perbuatan tersebut. Dan akhirnya saya dengan tegas mengatakan, sebenarnya saya tidak bisa memaafkan Mas, tapi yang Mas harus kencamkan adalah jangan melakukan tindakan hal bodoh seperti ini lagi. Dan akhirnya dia dengan tulus meminta maaf. Akhirnya petugas berkata kepada saya, apakah masalah ini sudah mau diselesaikan? Akhirnya saya berkata, iya sudah, selesaikan saja, karena saya juga sudah muak dan sangat kesal. Dan saya tidak ingin melihat muka laki-laki tersebut. Pesan-pesan saya untuk para wanita jika berjalan di tempat umum, hendaklah menggunakan pakaian yang sopan, dan mungkin bisa ditambah lagi dengan masker agar muka kita tidak terlalu terekspos di hadapan publik. Dan kejadian seperti ini memang tidak dapat terlupakan dalam hidup saya.